Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pemahaman Alkitab Jemaat tiap hari Rabu malam. Dan hari ini 23 November kita bertemu lagi untuk merenungkan gembala yang sejati. Itu dari Yeremia 23. Silakan saudara-saudara yang di rumah bisa menyiapkan Yeremia 23. Dan Anda diwakili oleh 40 jemaat. Ada 40 orang di sini. Ya. Nah, sebelum kita merenungkan soal gembala yang sejati, mari kita menyanyi dari KJ 415 ayat pertama dan 2. Saudara-saudara, gembala yang baik itu memberikan kemungkinan-kemungkinan bagi domba untuk tenang, bisa makan, bisa minum, dan membuat keheningan tentram. Ya, ini lain dengan gembala-gembala dalam Yeremia 23 itu. Ngurusi dirinya, domba diterlantarkan. Kita akan berdoa, mohon Saudara Desi ya memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk membahas sebuah perikop yang boleh menolong kami untuk lebih memahami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan tolong berkati Pak Bombong yang akan membawakan firman pada malam hari ini, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu supaya kami juga boleh memahami apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Dalam nama-Mu Tuhan, kami naikkan doa kami. Amin. Iya, terima kasih. Mari kita bersama-sama membaca Yeremia 23. Mulai ayat 1 sampai 6. Satu orang satu ayat ya. Mulai dari Saudara Fedri ya. Bacakan satu orang satu ayat. Yeremia 23. Baik, Yeremia 23 ayat 1 sampai 6.
judul janji tentang tunas Daud yang adil. Ayat 1, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Iya, terima kasih. Kita mendengar teguran yang keras dari Tuhan kepada para pemimpin Israel. Kita masuk pengantar ya, saudara-saudara. Dalam teguran bagian ini mungkin berlaku umum bagi semua gembala Israel. Ya, gembala itu bisa raja, bisa imam, bisa pemimpin masyarakat, ya, itu semua gembala. Yang tidak merawat umat Tuhan dengan bersungguh-sungguh dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, dalam sejarah kan kita suka mendengar ya, raja atau imam yang ditegur. Mungkin ada yang pernah ingat raja siapa saja yang pernah ditegur Tuhan karena ya penyembahan berhala, menelantarkan umat. Ada yang diingat-ingat? Yerobeam antara lain. Ya, Yerobeam yang Toto mengulurkan tangannya untuk mempersembahkan, lalu dipukul malaikat. Ya, saya kira ya, ada lagi Ahab misalnya. Itu juga penyembahan berhala di mana-mana, sehingga Elia melawan Raja Ahab atas nama Tuhan. Ya. Daud juga pernah ditegur Tuhan. Ya, Daud juga, Saul. Banyak pemimpin yang masuk golongan itu. Ya, bahwa secara umum gembala-gembala Israel itu dimarahi Tuhan, ditegur Tuhan. Tapi ada penafsir yang mengatakan bahwa mungkin hal ini ditujukan secara khusus kepada Raja Israel terakhir yang namanya Sedekia. Ya, Sedekia itu dari kata cedek, artinya keadilan atau adil. Jadi harusnya raja ini adil. Tapi raja ini berlaku tidak adil. Ya, Sedekia itu nama itu berarti Tuhan adalah keadilanku. Cadik itu adil. Tapi raja ini berlaku tidak adil. Sebagai gembala, ia tidak menggembalakan umat Tuhan sebagaimana seharusnya. Ya. Umat dibiarkan tercerai-berai, tidak dijaga, tidak dipelihara. Ya. Perbuatan gembala seperti ini dinilai sebagai perbuatan jahat dan akan dihukum Tuhan. Ya, misalnya ayat 2 tadi ya. Ayat 2 ada kata-kata, ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ya, jadi tidak menggembalakan domba itu adalah perbuatan jahat dalam penilaian Tuhan. Ya,
dan akan dihukum. Ini ada juga di dalam 2 Raja-Raja 24, 2 Tawarikh 36, Yeremia 39, Yeremia 52, ada teguran kepada Sedekia itu. Kita baca ya, salah satu dari ayat-ayat itu, Yeremia 52, 10 dan 11. Tolong ya, ya. Yeremia 52 ayat 10 dan 11. Yeremia 52 ayat 10 dan 11. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibutakannya. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Iya, terima kasih. Wah, sangat tragis ya. Sangat menyedihkan bahwa raja dibiarkan Tuhan ditangkap oleh Raja Babel, dibutakan matanya, bahkan anak-anaknya dibunuh di depan matanya, di depan raja. Kemudian dalam keadaan buta itu dia diseret ke dalam pembuangan dan mati di sana dalam keadaan itu. Sangat marah Tuhan terhadap perlakuan Sedekia terhadap umat. Drama betapa tragisnya nasib Sedekia sangat memilukan hati. Ya. Juga kehancuran Yerusalem dan Bait Allah sangat memilukan hati. Ada di dalam bacaan-bacaan ya, 2 Tawarikh yang tadi kita sebut. Coba ya, 2 Tawarikh 36 ayat 18 sampai 20. Tolong ya, Saudara Freddy ya. 2 Tawarikh 36 ayat 18 sampai 20. 2 Tawarikh 36 ayat 18 sampai 20. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, serta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Tuhan, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Iya, terima kasih. Ya, jadi tidak hanya raja yang ditarik seperti hewan ke Babel, tapi bait suci dihancurkan. Rumah Tuhan. Juga Yerusalem jadi arang. Itu sejarah Israel yang sangat memilukan hati. Bait ya, kehancuran Yerusalem, bait Allah sangat perih ya. Apakah Anda pernah membayangkan Tuhan melawan orang Kristen atau umatnya seperti itu? Apakah kita pernah membayangkan bahwa Tuhan bisa melawan gerejanya demikian rupa karena tidak melakukan kehendaknya? Ya. Mungkin ya, kita lebih kaget kalau mendengar gereja dibakar daripada jemaat sebagai rumah Tuhan ditinggalkan Tuhan. Mungkin ya, orang merasa baik-baik saja kok kekristenan ini, tapi Tuhan sudah meninggalkan jemaatnya. Bisa bahwa Tuhan bisa begitu kecewa kepada rumahnya, yaitu jemaat, rumah Tuhan rohani, sehingga dia melawan ya.
Itu terjadi pada Perang Dunia Kedua, di mana gereja itu sibuk dengan masalah-masalah politik dan tidak mengurusi janda-janda di Eropa yang tiba-tiba tidak ada suami lagi karena perang. Gereja masih asik membicarakan malaikat itu berkelamin laki-laki atau perempuan. Itu gereja pada waktu itu di Eropa. Yesus itu bangsa Eropa atau bangsa Asia? Wah, gereja diskusi tentang itu, lalu ditegur oleh itu. Gereja banyak ditinggalkan umat. Karena gereja tidak menggembalakan, terutama ya janda, yatim piatu yang banyak sekali karena Perang Dunia Kedua itu. Nah, di dalam ayat ayat yang ke-3 dan 4. Ya, jadi Yeremia 23 itu kita mendengar bahwa Tuhan akan mengembalikan dan mengumpulkan kawanan kambing domba yang tercerai-berai itu. Dan mengangkat gembala yang baru untuk umatnya yang bekerja dengan benar, yang bekerja dengan baik, sehingga umat tidak tercerai-berai lagi. Ayat 3 dan 4. Ya, sekali lagi ya kita baca ya. Tolong Desi ya. Ayat 3 dan 4 dari Yeremia 23. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Iya, terima kasih. Jadi sesudah umat itu dihukum, orang-orangnya dibuang ke Babel, Yerusalem hancur, kira-kira 70 tahun Tuhan datang lagi mengembalikan umat dari Babel ke Kanaan, ke Israel. Dan di sini dikatakan akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala yang menggembalakan. Sehingga, nah ini, mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Itu gambarannya, domba-domba kembali terpelihara dalam padang penggembalaan Tuhan. Ya. Nah, dalam hal apa Anda merasakan tangan Tuhan diulurkan lagi untuk menyayangi, mengumpulkan, memberkati lagi sesudah umat itu dihukum? Mungkin ada pengalaman ya. Pernah nggak merasa tangan Tuhan sungguh merangkul kami dalam kasih-Nya, menggembalakan kami, dan kesalahan, kelemahan kami tidak menjadi bencana yang membinasakan. Silakan kalau ada yang mau bercerita mengenai pengalaman-pengalaman tangan Tuhan diulurkan untuk mengumpulkan lagi di atas padang-padang penggembalaan. Ada? Silakan. Saya pernah mendengar anggota jemaat ya, kesaksian yang sangat mengharukan, menyentuh. Yaitu bahwa mengikuti Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hal mudah. Sehingga pada satu saat keluarga itu merasa sangat jauh dari Tuhan. Hanya ada konflik dalam rumah. Ya, ke gereja juga on and off, ya kadang-kadang.
Berdoa juga jarang. Masing-masing orang dalam rumah mencari jalannya sendiri. Dan peran ayah itu tidak sebagaimana gembala untuk keluarganya. Ya. Ada bisnis, ada pekerjaan, tidak mendidik untuk dekat pada Tuhan. Sehingga semua orang berjalan menurut maunya sendiri. Terasa Tuhan jauh dari keluarga. Ada kekeringan rohani. Tiba-tiba dalam suatu reuni, tidak tahu reuni SMA atau SMP, salah satu anggota keluarga itu sedang dipenjara oleh karena kejahatan tertentu. Lalu di tengah reuni itulah dia ditelepon oleh seseorang yang dulu teman di SMP atau SMA itu, dan dia mengatakan, "Hei, kita lagi reuni. Saya tidak menduga kita ketemu lagi di sini. Setiap orang bisa jatuh dalam kesalahan, tapi tidak akan menghapus bahwa kebaikan, pertemanan, persahabatan kita dulu itu terhapus. Tuhan akan memberikan kepadamu sesuatu yang baik sesudah ini. Percayalah, saya mendoakan tuh." Ternyata teman itu seorang hakim yang dulu mengadili orang-orang yang, dan si orang ini merasa mengingat lagi lewat hakim ini tangan Tuhan, ya, sehingga keluar dari penjara itu mulai hidup untuk dalam rangkulan Tuhan lagi. Itu sangat mengharu. Waktu dia dikasih tahu, aduh Tuhan, oh my goodness, ya, jadi hanya berseru-seru bahwa dia sangat jauh dari pengalaman rohani bersama Tuhan. Ya, jadi tiap saat ada kemungkinan orang jatuh dan dirangkul lagi lewat cara-cara yang Tuhan pakai. Bisa teman, bisa ayat tertentu dari Alkitab, bisa situasi dan sebagainya. Ya. Bahkan saudara-saudara di dalam ayat 5 dan 6 dalam Yeremia ini kita merasa bahwa ada yang istimewa. Coba ya, ayat 5 dan 6. Ya. Iin ya. Itu siapa ya yang terakhir? Iin ya. Ya, silakan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Iya. Jadi Tuhan akan mendatangkan gembala baru namanya Tunas, atau disebut di sini Tunas adil bagi Daud, yang akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Cedek atau cadik itu. Ini Sedekia baru yang nama adil yang disebut pada ayat 6, Tuhan keadilan kita. Nah, siapa ini? Tunas Daud. Tunas adil bagi Daud. Menurut saudara-saudara siapa yang kira-kira dimaksud ini? Pakai mic supaya masuk. Tuhan Yesus. Ya. Apa di dalam gereja suka dinyanyikan apa? Bahwa ada kaitannya Kristus dengan Daud. Anak Daud. Ya. Kristus anak Daud. Nah, itu ya. Itu hunjukan jauh ke depan pada kedatangan gembala yang sejati. Yang dikatakan di sini akan
memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Israel, Yehuda dibebaskan. Israel hidup dengan tentram. Ya. Dan kita tahu ya, dalam Yohanes 10 ayat 10, dia membawa kelimpahan. Tolong ya, ayo ya, bacakan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya, terima kasih. Nah, Kristus datang supaya domba atau umat mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup. Ini bukan hidup biasa. Ini hidup kekal. Ya. Dalam bahasa Yunani itu ada dua kata hidup. Satu itu bios. Ini ada bios di sini di dalam tubuh. Tapi mati nanti. Bios ini bisa mati. Tapi ada lagi satu istilah yang istimewa dalam misalnya Yohanes 3 ayat 16, hidup yang kekal. Itu istilahnya bukan bios, zoe. Zoe ini hidup yang tidak pernah mati. Hidup makin naik. Ya, saya pernah memberi gambaran. Kalau bios itu lahir, naik, memuncak, lalu turun, menjadi tua, mati. Ya, seperti huruf U yang dibalik. Ya, manusia misalnya lahir, remaja, pemuda, berkarier, berumah tangga, pensiun, ubanan, kemudian mati. Tapi zoe ini adalah hidup yang tidak begini. Tapi begini grafiknya. Diberikan oleh Kristus naik terus sampai di sorga. Ya, jadi ada kelimpahan yang diberikan oleh gembala sejati dalam tunas Daud. Itulah sedikit pengantar mengenai gembala sejati. Ayat 1 dan 2 kita masuk tafsirannya ya. Raja, imam, hakim atau nabi diangkat menjadi penjaga umat Tuhan. Menjadi gembala kawanan kambing domba milik Allah. Seharusnya mereka bekerja keras siang malam menjaga keselamatan umat Tuhan sehingga mereka seperti kawanan kambing domba dapat hidup dengan aman, tidak mati, tidak mati kelaparan, tidak mati kehausan, tidak tersesat, tidak hilang atau dimangsa binatang buas. Namun demikian, sebaliknya para pemimpin ini tidak menjaga umat Tuhan dan itu dinilai sebagai kejahatan sehingga dilawan oleh Tuhan. Ya. Coba kita lihat Yehezkiel 34 ayat 3 sampai 6 sampai 10. Yehezkiel 34. Ya. Freddy ya tolong ya. Yehezkiel 34, 3 sampai 6 dan 10. Ayat 3, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan.
domba-dombaku berserak, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Iya, terima kasih. Nah, inilah perilaku yang tadi dianggap jahat. Ya, jadi gembala memakan dombanya, bulunya dipakai, susunya diperah, ya, kulitnya dipakai, tapi dia sendiri tidak mengurusnya. Ya. Maka domba-domba berserak, domba-domba menjadi makanan binatang buas, domba-domba tersesat di gunung-gunung, tidak dipelihara. Ya. Jadi para pemimpin ini dihukum dan dipecat. Ya. Menurut saudara-saudara, kenapa kok sampai Tuhan menyebut jahat para pemimpin gembala ini? Jahat. Ya, silakan. Karena pemimpin itu membawa dampak. Jadi saya berpikir juga Sedekia tadi berbuat jahat dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang menderita justru bukan hanya dia sendiri yang dihukum Tuhan, dia tapi berdampak sampai anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Rakyatnya juga pasti sengsara dan itu membawa kerusakan. Itu. Ya, saya kira gitu. Jadi pemimpin itu, gembala itu mewakili seluruh umat di hadapan Tuhan. Jadi nilai kejahatan raja ini itu membuat seluruh bangsa disebut jahat. Ya, penyembahan berhala Ahab misalnya, itu menyeret seluruh bangsa menjadi melawan Tuhan. Jadi dampak, istilahnya tadi ya, dampak. Ya. Dan kepala rumah tangga adalah gembala dalam rumah tangga itu. Polisi adalah gembala dalam masyarakat suatu bangsa. Jadi satu kesalahan polisi itu bisa membuat seluruh masyarakat seperti boleh berbuat seperti itu. Jadi dampak, ya. Hakim adalah kepala dari sistem pengadilan di sebuah negara. Ya. Saya ini Pak Fred ini anaknya hakim. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Papa ya. Jadi hakim itu adalah tingkat terakhir dalam sebuah proses mencari keadilan. Ya, polisi nangkap orang, jaksa menuntut orang, hakim yang nanti menilai apakah anggapan polisi, anggapan jaksa itu betul. Lalu hakim menyediakan namanya pembela. Dampak dari hakim itu besar sekali. Sebab itu kalau ada hakim yang salah itu hukumannya berat. Berat sekali. Ya, rektor gembala di universitas, presiden gembala di negara, RT gembala di ketua RT gembala dia. Semua orang yang berbuat jahat itu punya dampak, membawa penilaian Tuhan terhadap seluruh keadaan masyarakat. Itu menarik sekali. Ya. Ada lagi? Kenapa disebut kok jahat? Silakan. Karena melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang melawan perintah Allah itu dianggap kejahatan di mata Tuhan. Ya, ya. Ada seorang anggota majelis dulu bilang, saya heran ya, kalau di dalam perjanjian lama itu banyak sekali pembunuhan, tapi kok Tuhan kayak tidak marah-marah bener, tidak marah ting. Tapi kalau orang menyembah berhala, kok Tuhan kayaknya marah banget. Ya, penyembahan lembu emas di gurun itu menyebabkan Israel itu dimarah Tuhan sampai mati. Jadi penyembahan berhala sama dengan melawan Tuhan. Dan kalau raja pemimpin sudah melawan Tuhan, itu rakyatnya melawan Tuhan. Jadi Elia melawan Ahab karena Ahab dianggap menyeret seluruh umat ke dalam penyembahan berhala untuk
membelakangi Tuhan, menghadap ke Baal dan Asyera. Baal itu dewa kesuburan, Asyera itu istrinya. Wah, Israel senang sekali karena ini dapat menyebabkan orang Israel itu bisa melakukan kehidupan seksual yang tidak berdisiplin di hadapan Tuhan, tapi menurut keinginan Baal dan Asyera. Ya, jadi sifat melawan Tuhan ini yang selalu menimbulkan amarah Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya disebut kejahatan. Dalam ayat 3 dan 4, karena Tuhan mengambil alih tugas gembala dan mengembalikan umatnya. Ya, karena itu Tuhan mengambil alih dan gembala-gembala ini dipecat. Ia mengangkat gembala baru yang menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga kawanan domba tidak terancam lagi. Ya. Coba itu ya, kita lihat Yehezkiel 34, 11-16. Lanjutannya tadi ya, tolong ya, ayo ya. Yehezkiel 34, 11-16. Yehezkiel 34 ayat 11-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkat dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggal disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Iya, terima kasih. Nah, ini gembala pembuat kejahatan dipecat, lalu Tuhan mengambil alih, sehingga puncak-puncak pengalaman ya, yang hilang akan kucari, yang tersesat kubawa pulang, yang luka kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk, yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dulu ada omanya Ein di rumah itu, kata mama suka menyanyi domba domba, ku cari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Tapi oma itu katanya suka mengganti sesat dengan gemuk atau besar. Ku cari domba yang gemuk. Lucu sekali. Tapi ini sebetulnya menarik. Domba yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Ya, ini menarik sekali. Jadi gereja disuruh untuk meniru Tuhan, menggembalakan anggota sampai merasa dicari, buat bahagia, kelimpahan. Nah, inilah persoalan di banyak gereja. Banyak anggota sudah tidak diketahui lagi, ya, hilang. Itu ada gereja besar di Bandung, 500 orang anggotanya sudah tidak diketahui. Ya, ada yang sudah meninggal, masih dikirimi juga kartu ulang tahun. Itu tanda kurang
terurus dengan baik. Kelimpahan yang dipenuhi secara sempurna dalam ayat 3 dan 4 ini di dalam Kristus anak Daud, ya. Yohanes 10 tadi ayat 10. Aku datang membawa kelimpahan. Ya. Banyak orang Kristen memahami bahwa hidup kekal itu nanti setelah kita meninggal. Tapi menurut Tuhan Yesus, dia datang membawa kelimpahan. Ya. Menggambarkan hidup kekal, kelimpahan dalam sorga itu banyak diketahui orang Kristen. Cahaya, ya, bahagia, tidak ada air mata. Tapi sebetulnya harusnya ini terjadi di bumi juga. Tidak hanya di sorga nanti, tapi sudah dialami di dunia ini. Ya. Dunia berpenyakit, dunia krisis. Harusnya kita sudah mengalami pemeliharaan Tuhan lewat para gembala, para pemimpin untuk merawat kehidupan. Ya. Ayat 5 dan 6. Yeremia 20, kita kembali ke Yeremia 23 ya. Lima dan ayat terakhir ya, 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya, raja yang memerintah dengan bijaksana, melakukan keadilan, kebenaran, dan membebaskan. Membawa hidup dengan tentram. Namanya Tuhan keadilan kita. Nah, inilah nama tunas Daud, Tuhan keadilan kita. Ia raja adil dan benar, pembebas dan membuat Israel tentram. Nama tunas atau tunas Daud sering disebut dalam Alkitab. Ya, ada di pasal 33, Sakaria 3 ayat 8. Sakaria 6, Yesaya 4, Yesaya 11, ini sering disebut tunas, tunas. Ini nubuat tentang Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Mirip dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Membawa aku ke rumput, membawa aku ke air yang tenang. Ya, itu Yohanes 10 mirip sekali dengan Mazmur 23. Coba baca ya Saudara Desi lagi ya. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, inilah yang Tuhan Yesus bilang, aku datang membawa hidup. Hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan. Nah, kita masuk renungan, saudara-saudara. Mari. Iin ya, baca alinea pertama itu. Renungan. Ada di bagian ketiga ya dari bahan ini. Memberitakan Tuhan sebagai gembala atas kehidupan kita adalah cara Alkitab mendekatkan kita kepada Tuhan. Membuat kita berada dalam pengalaman memiliki relasi dengan Tuhan secara dekat dan mesra. Domba mengenal suara gembala dan gembala mengenal domba-dombanya. Gembala mengenal nama dan suara domba masing-masing. Iya, ini ada video saudara-saudara. Bagaimana domba mengenali suara gembala. Menarik sekali.
Mari kita lihat. One more time. Look at them, look at them. They're coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. He's behind. Oh my God. This is amazing. The unit made him go away. Was that cool or what? Ya, domba mengenal suara gembalanya. Ya, terus. Alkitab menuntun pikiran kita, memengaruhi perasaan kita, dan membimbing langkah-langkah hidup kita, sehingga kita mengalami hubungan dengan Allah yang nyata, dekat dan mesra. Kita mesra dengan Allah, sehingga kita berkelimpahan dalam hidup, ditemani, dituntun, tidak takut dan panik, berpengharapan, diberi status anak Allah, mudah bersyukur, dan tergerak untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Ya, silakan Desi. Sekaligus kita dipanggil menjadi gembala bagi yang lain. Bapa dan ibu adalah gembala anak-anak mereka. Tapi kadangkala mereka menjadi gembala papa mama mereka. Penatua dan pendeta, gembala warga gereja. Warga juga menjadi gembala penatua dan pendeta. Pengurus komisi, polisi, tentara, jaksa, rektor, ketua RT, presiden, ketua OSIS, ketua para pedagang, dan lain-lain. Menjadi gembala atas siapa saja yang dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan. Presiden dan Perdana Menteri dan semua delegasi yang berkumpul di Bali minggu lalu dalam G20 adalah gembala semua rakyat dan negeri di negara mereka masing-masing. Rakyat dan negeri yang sedang terancam hidupnya dalam kesulitan, terancam dalam krisis hidup yang berlapis-lapis di bidang makanan, energi, keuangan. Mereka menjadi hati,
tangan, dan suara Allah dalam menjaga manusia dengan adil dan benar di negeri mereka. Kita semua dipanggil berbuat adil dan benar kepada manusia dan negeri kita, Indonesia. Ya, silakan Ayu. Tuhan Yesus menjadi gembala yang disebut Tuhan keadilan kita. Ia menjadi raja yang memerintah dengan adil dan benar. Ia memasuki sejarah manusia dan berada di tengah masyarakat untuk mendatangkan hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Hari Minggu, tanggal 20 November 2022, kita menutup kalender tahun gerejawi, kita rayakan sebagai Minggu Kristus Raja. Kita merajakan dan hormat kepada Kristus sebagai junjungan kita yang berkuasa atas hidup kita. Minggu depan kita sudah memasuki tahun baru gerejawi, Adventus yang pertama. Syukur kepada Allah. Mari bersukacita karena Allah dekat kita, menyertai kita. Amin. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, cukuplah bagi kami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami mendengar suara-Mu, menurut, dan Tuhan mengenal kami satu-satu. Sehingga tiap saat dalam doa-doa, dalam perenungan firman, kami dapat mesra dengan Tuhan. Dalam aktivitas kami dekat Tuhan. Tolonglah kami di dalam masa-masa yang penuh krisis, sehingga kami berpengharapan, tidak panik, oleh karena Tuhan menuntun kami ke air yang tenang, rumput hijau. Tuhan membawa kelimpahan dari sorga. Kami mendoakan supaya pemerintah sebagai petugas Tuhan, hamba Allah, dapat memainkan peranan untuk melakukan keadilan dan kebenaran, untuk melawan kejahatan, sehingga rakyat, masyarakat semua terlindung di bawah kuasa pemerintah yang mengabdi kepada kehidupan manusia. Kami doakan Presiden Joko Widodo, juga kepala daerah di mana-mana, termasuk di daerah kami, gubernur, bupati, wali kota, tolonglah supaya kehadiran mereka menjadi hamba Allah, menjadi gembala atas warga, atas masyarakat. Tolonglah juga supaya dalam rumah-rumah terasa penggembalaan Tuhan atas keluarga kami masing-masing, sehingga baik papa, mama, anak-anak, dan semua orang dalam rumah saling menggembalakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan percaya kami untuk saling menggembalakan sehingga berkelimpahan. Kami mohon dalam Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Nah, demikianlah saudara-saudara pemahaman Alkitab kita pada malam ini. Kiranya dalam pengalaman kita sehari-hari, nikmat digembalakan Tuhan menjadi nyata. Selamat malam.